di Laravel S itu bentuknya adalah plural atau jamak ya. Jadi kalau mau ngasih supaya kita tetap, kita kasih string protected table sama dengan kategori supaya apa? Namanya tidak berubah, ditambahi belakangnya jadi S gitu ya. Jadi itu kita untuk menghindari terjadinya penambahan huruf S. Protected spasi table kategori gitu ya. Oke, kita kembali ke table controller. Nah, ini sudah kita pastikan ini bisa jalan ya. Kita pastikan kategorinya jalan. Kalau sukses di sini, nah di sini ada error. Kok error? Target class kategori controller does not exist. Berarti di sini ada masalah di rootnya. Kita lihat di root, kita belum nambahkan di sini. Ya. Kita use, nah ini ya, app controller kategori controller seperti itu. Jadi kita panggil controllernya di sini. Sekarang kita coba untuk refresh. Ini apa lagi? Ada controller kategori. Oh, ini ada yang salah di rootnya, sorry. Kategori. Nah, ini hanya ada yang belum saya tambahkan ini, yaitu modelnya. Use app model kategori. Kita refresh lagi. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi itu di kategori. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan di sini ada tombol aksi yaitu edit, hapus, dan mungkin ada tombol baru yaitu tambah. Oke. Caranya bagaimana? Kita di sini kita buat view dulu di kategori, yaitu dua view ya. Yang pertama yaitu create atau tambah sembarang lah ya. Kita nggak masalah. Create lead.php. Terus satu lagi kita buat index, edit. Nah, ini. Oke, kalau create, kalau kita lihat di sini, ya kita tinggal copy aja di sini ya. Ini kita copy aja, copy, taruh sini. Oke, ini bukan ini ya, tiba-tiba muncul di internet. Bentar, ini salah ini. Nah, ini berarti kita bikin tambah kategori. Ini kita ganti tambah kategori. Nah, di section ini ada dua ya sectionnya. Oke, di sini kita buat tambah kategori hampir sama kayak gini ya. Jadi saya di sini saya pakai autocomplete ya. Kalian nanti bikin sendiri bisa ya. Nah, tapi saya terangkan di sini form action root kategori store method push. Ini yang perlu diperhatikan. Form action ya. Form action ini sudah pasti ya, kalau kita ngetik pada HTML itu kalau kita mau bikin form harus ada embel-embel seperti ini. Nah, action itu tujuannya apa? Action itu akan mengirimkan data. Sedangkan metodenya ini ada post dan ada get. Jadi ada post, ada get. Bedanya post sama get itu apa? Kalau post itu tidak kelihatan pada URL-nya. Jadi contoh ya.
Nah, di sini kalau ini metode get gitu ya, misalkan tambah ini. Nah, ini ada metode get ya. Nah, kan otomatis nggak bisa kita buat metode get. Jadi kita buat, yaitu metodenya adalah post. Nih. Nah, kemudian setelah metode post ini kita tambahkan fitur, satu fitur yang namanya add CSRF. Add CSRF ini tujuannya apa? Di sini digunakan untuk melindungi terjadinya SQL injection atau cross scripting. Cross scripting itu tindakan hacking ya. Jadi tindakan hacking ini kita proteksi, jadi ini kita gunakan untuk CSRF ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke indeks terlebih dahulu. Kan ini tabel ya, di bawah tabel ini silakan kalian tambah sendiri, yaitu masalah button. Nah ini, seperti ini. Href rootnya sama, tapi bedanya kalau create tadi kategori .store atau menyimpan. Nah di sini root kategori create tambah kategori. Nah kalau sudah ini nanti saya tunjukkan berikutnya ya. Kita kembali ke kategori controller, cari root yang create. Nah di sini. Ini kita coba return view kategori create, gitu aja. Return view kategori create. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini ya, folder kategori, filenya create. Nah ini. Jadi ketika saya refresh dulu, oke, di sini ada tombol namanya tambah kategori. Saya klik, cannot end section without first starting one. Oh, alah. Sorry, ini kebanyakan. Nah, di sini ini harusnya adalah muncul seperti ini nanti. Ya, ini adalah itu ya, inputan ya. Nah, ini deskripsi singkatnya seperti itu. Nah, kemudian simpan. Ini kalau diklik tombol simpan, ini larinya kemana? Larinya ke controller.store. Kita lihat sini. Nah, di sini ya, ada di sini. Nah, ini kita buat. Ya ini request validate. Tujuannya apa? Kita bikin, sebenarnya kalau di dalam PHP ya, itu sorry bukan PHP, kita ngomong HTML ya. Sebenarnya kita bisa kasih seperti ini, require bisa. Contoh ya, misalnya di sini. Nah ini wajib diisi. Kalau kita klik simpan, nah ini isiannya. Tapi kalau kita lakukan inspeksi, ya, kita hilangkan di sini kata require-nya. Nah, ini agak bahaya ya. Jadi otomatis ini nggak diisi pun nggak apa-apa. Jadi kita simpan langsung dia nyimpen. Oleh karena itu untuk proteksi hal-hal seperti ini, kita butuh yang namanya validasi di sisi servernya. Yaitu dengan cara request validate ya. Nama kategori ini berarti ada string dengan maksimum panjangnya adalah 255. Kalau misalnya kita batasi ya kita batasi ya. Kemudian deskripsinya no label string, boleh nggak diisi dari statusnya. Kalau ini required berarti harus diisi, kalau no label boleh nggak diisi. Ini kalau sudah validasi di sisi server itu lebih aman. Kemudian di sini kita pilih kategori .create seperti ini. Nah, di sini ini adalah nama modelnya ya.
ini modelnya kategori. Dot create, ini berarti perintah untuk menambahkan request all. Nah, request all itu dari mana? Ini coba kita dd ya. Kita dd request. dd request adalah. Nah, ini kita coba request all ya. Jadi misalkan kita isi di sini datanya. Simpan. Nah, ini dia. Ini ada request all. Nama kategori test, deskripsinya test. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah data supaya bisa terisi di sini. Oke. Kalau sudah, maka tampilan seperti ini ya, sederhananya. Jadi kalau sederhana kita tambahkan, kita refresh dulu ini. Misalkan saat ini kita simpan ya. Kita tunggu. Oke, di sini langsung kita tambah ya, menambah alat pancing segala macam perlengkapan memancing. Jadi di sini otomatis sudah dimasukkan ya. Ini kan sebenarnya 5 ya. Kita refresh. Ini alat pancing segala macam pancing. Nah, ini sudah ada keterangan ya, created add, update add, itu dia tambahkan. Oh, ini UTC-nya bukan UTC 7 ya. Jadi saya config dulu app. Oh, berarti mengganti itu nggak harus lewat PHP ya Pak ya, lewat web asalkan sudah dikasih jalan gitu, otomatis langsung bisa diganti lewat webnya sendiri Pak. Bisa, PHP sama admin ya Mas. PHP ya. Ini kita kodenya pakai PHP Mas. Ya maksudnya PHP my admin Pak. Ya, jadi gitu. Jadi ini kita bisa memasukkan data lewat situs secara langsung ya. Jadi kita buat create. Oke, saya unpack dulu. Ya, harus dilakukan apa? Kita buat controller dulu. Ya, dengan nama kategori controller. Terus kemudian setelah kita buat kategori controller, kita edit root-nya. Kalau sudah, kita buat blade create pada view kategori ya. Nah, ini jadi pertama kita buat control dulu, kemudian kita edit root-nya, kemudian kita buat blade create pada view kategorinya. Oke, siapa yang mau nyoba?